Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Pada video sebelumnya, admin masih berfokus membahas tentang tipu daya setan, yang dimana pada video sebelumnya admin bahas tentang tipu daya setan dari arah belakang. Dan pada kesempatan video kali ini, admin akan membahas tentang tipu daya setan dari arah kanan, yang dimana tipu daya setan dari arah kanan ini, teman-temanku sekalian, sering dialami oleh para ahli ibadah, yang dimana mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah mudahkan taufik dan hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbesitlah di dalam hati setan membisikkan kepada mereka untuk senantiasa riak, ujub dan sombong dengan apa yang mereka lakukan. Jadi memang Allah berikan kemudahan bagi mereka itu untuk beribadah dan dekat kepada Allah, entah solatnya, entah baca Qur'annya dan juga ilmunya. Akan tetapi setan berbisik di dalam hatinya untuk menanamkan riak di dalam dirinya, sehingga apa yang dilakukannya itu menjadi sia-sia belaka. Jadi teman-temanku sekalian, ternyata dosa hati ini bisa menggugurkan banyak hal ya teman-temanku sekalian. Dan yang dimana jika kita beribadah mungkin saja sudah lama, sudah 1000 tahun, setelah itu terbesitlah di dalam hati kita riya, maka bisa saja apa yang kita lakukan selama ribuan tahun itu bisa hilang disebabkan karena hati kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kelak di hari kiamat akan ada 3 golongan. Yang pertama adalah ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu jihad, orang yang sering berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dia juga tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan, yang dimana amal ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disebabkan karena sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Makanya teman-temanku sekalian, sangat penting sekali untuk kita belajar untuk menghilangkan riya, ujub dan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, yang dimana salah satu cara untuk menghilangkan penyakit hati tersebut adalah cobalah banyak-banyak menyendiri. Setelah menyendiri, barulah kita itu merenungi diri kita, yang dimana kita merenungi apa yang kita lakukan. Setelah itu kita bertanya tentang apa yang tersimpan di dalam hati kita. Kenapa kita ingin dipuji? Padahal pujian itu hanyalah sebatas dari setakat mulut manusia. Hanya sepanjang mulut manusia pujian manusia itu. Makanya kita harus berpikir dan merenung, kenapa kita mencari pujian? Kenapa hati ini bangga jika banyak orang yang memuji kita? Sehingga riak dan ujub di dalam hati kita tuh sedikit demi sedikit akan menghilang. Dan biasakan untuk beribadah di dalam kesendirian, yang dimana ketika kita beribadah di dalam kesendirian, maka itu juga akan melatih diri kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dan biasanya orang-orang yang digoda setan dari arah kanan ini, teman-temanku sekalian, mereka tidak bisa melakukan kebaikan pada tempatnya, yang dimana admin contohkan seperti ini. Ada orang yang mungkin saja memiliki harta, dia suka berderma, memberikan hartanya itu di jalan Allah, menyantuni orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim. Akan tetapi orang ini memiliki hutang, padahal wajibnya teman-temanku sekalian, jika kita memiliki hutang ya kita bayar hutang kita dulu, lalu kita berderma. Akan tetapi karena mungkin saja orang ini sudah mendengar keutamaan orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, suka berderma,
menyantunin orang miskin dan anak-anak yatim. Mungkin dia mendengar fadilah-fadilah ini, keutamaan-keutamaan ini, sehingga dia lupa membayar hutangnya. Ya, kita lihat bahwasannya yang dia lakukan itu baik kan. Akan tetapi dia melupakan bahwasannya kewajiban yang jauh lebih penting yang harus ia lakukan, yaitu membayar hutangnya. Nah, jadi orang ini tertipu. Jadi dia melupakan kewajibannya untuk melakukan kebaikan yang mungkin saja belum wajib untuk ia lakukan. Jadi ternyata teman-temanku sekalian, baik juga ternyata harus memiliki ilmu, teman-temanku sekalian. Jangan sampai kita itu berbuat baik tanpa ilmu. Dan jika kita berbuat baik tanpa ilmu, ya mungkin saja apa yang kita lakukan dan kita anggap baik ternyata itu bukanlah hal yang baik. Mungkin bisa dipahami ya teman-temanku sekalian, bisa diambil pelajaran dan juga bisa diambil perenungan. Semoga bermanfaat. Sampai sini saja penjelasan admin pada video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik untuk belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Jadi jika teman-temanku merasa video-video admin bermanfaat, bisa ditontonin video-video admin yang lain. Dan saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.